Semangat pagi semuanya. Terima kasih telah bergabung dengan channel IBMW, Media Belajar Bareng Finance Research Hospitality. Kita masih di MKU pada sesi 19 dengan topik Hotel Flow-Through. Flow-Through adalah metrik penting bagi manajemen hotel dan investor karena membantu menilai seberapa efisien hotel mengelola biayanya dan memaksimalkan profitabilitasnya. Aliran yang tinggi menunjukkan bahwa sebuah hotel mampu mengubah sebagian besar pendapatannya menjadi laba. Sementara aliran yang rendah menunjukkan bahwa hotel mungkin mengalami tekanan biaya yang membatasi kemampuannya untuk menerjemahkan pertumbuhan pendapatan menjadi peningkatan profitabilitas. Dengan memantau flow-through dari waktu ke waktu, manajemen hotel dan investor memperoleh wawasan berharga tentang kesehatan keuangan dan kinerja hotel. Penghitungan flow-through. Flow-through adalah indikator kinerja utama atau dalam kurung IQ dalam industri perhotelan yang mengukur persentase pendapatan yang berkontribusi terhadap laba hotel. Flow-through dihitung dengan mengambil selisih antara pendapatan hotel dan biaya operasionalnya dan kemudian membaginya dengan pendapatannya. Berikut adalah langkah-langkah untuk menghitung flow-through di industri perhotelan. Yang pertama adalah tentukan pendapatan hotel. Semua pendapatan yang dihasilkan oleh hotel seperti pendapatan kamar, makanan dan minuman, dan sumber pendapatan lainnya seperti pemesanan kamar, konversi, atau event. Tentukan biaya operasional hotel. Semua biaya yang diperlukan untuk menjalankan hotel seperti biaya tenaga kerja, harga pokok penjualan, biaya pemasaran dan iklan, dan biaya lainnya. Hitung laba kotor operasional atau GOP. GOP adalah perbedaan antara pendapatan hotel dan biaya operasionalnya. Dengan formula GOP sama dengan laba seluruh departemen hotel minus undistributed operating expenses atau dalam kurung UDOS yang terdiri dari marketing, ING, POMEK, HRD, dan IT. Hitung laba bersih operasional atau NOP. NOP adalah laba hotel setelah semua biaya lainnya dikurangkan, seperti bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi. Jadi NOP sama dengan laba bruto operasional minus biaya lainnya. Hitung persentase flow-through. Flow-through sama dengan laba bersih operasional dibagi pendapatan dikalikan 100%. Jadi hasil ini adalah persentase pendapatan yang berkontribusi pada laba hotel. Misalnya, suatu hotel menghasilkan pendapatan 1 juta US dollar dan biaya operasionalnya 800.000. Jadi GOP-nya sama dengan 200.000 didapat dari 1 juta minus 800.000. Jika hotel memiliki 50.000 dalam biaya lain, NOP-nya akan menjadi 150.000. Persentase flow-through akan menjadi 15%, didapat dari 150.000 dibagi 1 juta kali 100%. Hal ini berarti bahwa 15% dari pendapatan hotel berkontribusi pada labanya. Flow-through adalah metrik penting bagi manajer hotel dan investor karena membantu mereka memahami profitabilitas hotel dan mengidentifikasi area untuk perbaikan. Persentase flow-through yang tinggi menunjukkan bahwa hotel mengelola biaya secara efisien dan menghasilkan keuntungan dari pendapatannya. Dalam industri perhotelan, flow-through adalah metrik keuangan yang mengukur perubahan laba bruto operasional atau GOP hotel relatif terhadap perubahan pendapatannya. Secara khusus, flow-through dihitung dengan membagi perubahan GOP dengan perubahan pendapatan. Misalnya, jika sebuah hotel mengalami peningkatan pendapatan sebesar 10% dan peningkatan GOP sebesar 5%, flow-through akan menjadi 50%, yaitu 5% dibagi 10% sama dengan 50%. Ini berarti bahwa 50% dari peningkatan pendapatan mengalir melalui ke garis bawah atau bottom down menjadi dalam bentuk peningkatan GOP. Flow-through dalam industri perhotelan dapat diterapkan dalam berbagai aspek, termasuk dalam pengelolaan keuangan, operasional, dan pemasaran. Contoh penerapan flow-through dalam industri perhotelan adalah sebagai berikut.
Pengelolaan keuangan. Flow-through dapat diterapkan dalam manajemen keuangan hotel dengan mengelola sumber daya keuangan secara efektif dan efisien. Misalnya, hotel dapat menggunakan pendapatan yang dihasilkan dari operasional. Dalam hal operasional, flow-through dapat diterapkan dalam manajemen persediaan hotel. Hotel dapat menggunakan teknologi canggih seperti perangkat lunak manajemen rantai pasokan untuk memantau persediaan dan memastikan bahwa stok barang atau persediaan selalu tersedia dalam jumlah yang memadai. Selain itu, hotel juga dapat mengurangi pemborosan dengan meminimalkan kerugian dan pemborosan bahan baku dan persediaan lainnya. Pemasaran. Flow-through juga dapat diterapkan dalam strategi pemasaran hotel. Dalam hal ini, hotel dapat menggunakan data pelanggan untuk mengidentifikasi preferensi dan kebutuhan pelanggan. Dengan memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan, hotel dapat menyesuaikan layanan dan fasilitas yang disediakan agar sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan meningkatkan pendapatan hotel. Manajemen tenaga kerja. Dalam hal manajemen tenaga kerja, flow-through dapat diterapkan dengan cara memanfaatkan sistem pengelolaan tenaga kerja yang efektif. Hotel dapat menggunakan teknologi canggih seperti perangkat lunak manajemen tenaga kerja untuk mengatur waktu kerja karyawan, menghitung gaji, mengontrol kehadiran karyawan, dan lain sebagainya. Dengan cara ini, hotel dapat mengoptimalkan efisiensi tenaga kerja dan mengurangi biaya operasional yang tidak perlu. Dalam simpulannya, flow-through sangat penting dalam industri perhotelan karena dapat membantu hotel mengelola sumber daya dengan lebih efektif dan efisien. Dengan menerapkan flow-through, hotel dapat meningkatkan profitabilitas dan meningkatkan kepuasan pelanggan secara signifikan. Selanjutnya kita bahas formula untuk menentukan flow-through. Dua formula yang didapat untuk meningkatkan revenue atau flow dan penurunan revenue atau flex relatif terhadap anggaran atau budget. Ini bersumber dari Uniform System Account for the Lodging Industry revisi ke-11 edisi 2014 halaman 230-231. Apabila revenue meningkat dan profit meningkat, maka GOP flow-through sama dengan actual GOP minus budgeted GOP dibagi actual revenue minus budgeted revenue. Apabila revenue meningkat dan laba atau profit menurun, maka rumus GOP adalah GOP flow-through sama dengan actual GOP minus budgeted GOP dibagi actual revenue minus budgeted revenue. Bila revenue menurun atau decrease dan profit meningkat, dan profit menurun, maka rumusnya adalah GOP flex sama dengan 1 minus actual GOP minus budgeted GOP dibagi dengan actual revenue minus budgeted revenue. Bila revenue menurun, decrease dan laba atau profit increase, maka GOP flex sama dengan 1 minus actual GOP minus GOP flex sama dengan 1 minus actual GOP minus budgeted GOP dibagi actual revenue minus budgeted revenue. Selanjutnya kita bahas flow multiple. Flow multiple mengukur seberapa besar peningkatan atau penurunan dalam pendapatan atau revenue yang ditahan sebagai laba. Bila revenue meningkat, maka flow multiple sama dengan profit variance dibagi revenue variance. Bila pendapatan atau revenue menurun, maka flow multiple sama dengan revenue variance minus profit variance dibagi dengan revenue variance. Demikian sesi kali ini. Terima kasih.